teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Terlalu Band. Tepuk tangan. Dan kali ini kita udah mulai bikin podcast lagi dengan dibuka oleh bapak kita tercinta ya, dengan manis, yaitu Bapak Benny Syarifuddin. Kemarin udah dibuka, dan untuk di episode kedua ini kita mulai nih bakal ngobrol-ngobrol bareng bersama divisi yang ada di kantor Terlalu Band gitu. Dan di kesempatan kali ini, di podcast kali ini, kita bakal ngebahas sedikit tentang digital marketing. Dan di sini kita udah kedatangan para tamu. Dan ya, bisa lihat ya, silakan. Hai. Halo. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas Mbak yang ada di sini. Ceritanya kita belum kenal aja ya. Oke. Dari Iya. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya El. Oke, Mbak El. Sebagai apa di sini? Di sini sebagai content writer. Content writer. Nice. Tepuk tangan dong. Oke, sekarang Mas ya. Ada siapa? Nama saya Atep Ridwan dari SEM, Search Engine Marketing. Siap. Ada Mbak El dan juga Mas Ridwan. Apa Atep nih? Boleh ngikut aja, mau Ridwan mau Atep bebas. Atep Ridwan. Ya. Ridwan Atep. Dua-duanya boleh. Oke, dan karena kita bakal ngebahas digital marketing yang ada di Terlalu Band, pengen tanya-tanya dikit sih, kayak ada apa aja sih di tim digital marketingnya Terlalu Band gitu kan. Tadi Mbak El itu content writer, terus Mas Atep SEM. Nah, selain itu ada nggak sih, ada apa aja gitu di digital marketingnya Terlalu Band? Dari Oke. Mungkin dari Mbak El. Kalau content writer kan biasanya ngomongnya harus by kosakata ya. Iya. Digital marketing. Berarti kita jualan tapi by digital. Jadi kalau dulu misalkan jualan ke kantor-kantor atau di luar, sekarang kita di Terlalu Band jualannya by marketing, by digital. Nah, ada apa aja selain tadi ada Mas Atep SEM Iya. dan saya content writer, ada banyak. Ada Videographer. SEO, videographer, content creator, dan terakhir ada desain. Ya, Oh, ini Bikin saya. desainnya. Iya. Ada apa lagi nih Mas Atep? Udah lengkap Oh, sih. udah. Udah, lempar ya, udah nggak ada dilempar. Ini Iya. namanya teman nih. Keren. Udah nggak ada dilempar. Mau jawab apa? Iya, benar. Nggak bisa jawab dong. Sisanya doang yang pasnya doang. Saya doang. Nah, kan ini udah banyak banget nih ya. Mulai mungkin bisa dibilang tim DM-nya Terlalu Band ini Udah cukup lengkap lah. Iya, cukup lengkap ya. Dan mungkin kalau secara general ada yang ngurusin bagian kreatif, ada juga yang ngurusin bener-bener bagian marketingan nih, karena Iya. tadi ada SEO, SEM gitu kan. Iya. Betul. Terus bisa dijelasin nggak sih sedikit nih, mulai dari job desk kalian nih masing-masing nih, kan tadi content writer, terus juga SEM gitu. Ini Iya. kayaknya bisa nyambung nih kalian berdua nih. Bisa. Kayaknya sih. Gantian, kan tadi suruh Sudah dia ya, jawab. kita lempar ya. Lempar. Oh, Ini dan- baru bisa jawab nih. Tadi apa ini? Saya tidak bisa jawab. Bener. Silakan, Mas Atep Ridwan. Jadi kalau di digital marketing itu kan ada 3 ya. Poin utamanya ada SEO, SEM sama SEA ya kan. Ya, pertama search engine optimizer ya kan, terus search engine marketing sama search engine advertising. Sebetulnya itu berbeda banget sih. Kata orang sih katanya itu kerjaan yang gampang, tapi kalau orang udah masuk ke dalamnya, wah luar biasa mas. Ternyata Apa luar biasa, Pak? luar biasa pusing banget mas kerjanya. Saya kira mudah sekali. Luar biasa pusing. Pusing. Iya berasa banget sih. Tapi ya menarik sih untuk dipikirin ya. Menarik bener nih. Menarik Pikirin beneran. ya. Iya. Kalau dipikirin, Dipikirin. dipikirin menarik. Kalau Dikerjain? kalau dikerjain Dikerjain menarik. menarik. Selama ya sesuai dong. Sesuai apa? Budget. Pak Ben. Ada ini. Atep Ridwan, Pak Benny, Atep Ridwan. NIK-nya 3302. Nomor KTP. Terus ada lagi mungkin tambahannya? Ya kalau dari saya sih, dari pertama kali saya masuk ke sini memang kan dari segi budget udah ada kan, udah disediakan dari Pak Ben kan, dari atasan kita. Cuman memang fokus saya tuh ke efisiensi ya, efisiensi budget ya kan. Efisiensi. Iya, efisiensi. Saya jadi fokusnya itu memaksimalkan dari budget-budget yang harusnya keluarnya banyak, kita
saya sih nggak ngebuang ya, cuman mengalokasikan ke yang benar-benar bisa Prioritas. menghasilkan penjualan. Oke. Iya, jadi revenue-nya berasa di kantor itu. Tujuannya ke situ sih. Ada satu case nggak yang kayak, kan tadi udah dibilang tuh kayak mengalokasikan gitu, ada. Ya kan Alokasinya. kayak untuk contoh di keyword ya. Ada beberapa keywordnya itu contoh di cek ongkir ya. Itu kan orang cuma ngecek doang ya. Itu secara budgeting itu pasti memang secara iklan tayangnya pasti bakal banyak. Kliknya juga pasti bakal banyak. Cuman itu kan orang hanya ngecek ya, fokusnya buat ngecek ongkirnya aja kan. Belum tentu orang itu mau melakukan pemesanan atau order gitu kan. Nah, saya lebih kayak fokus kayak ekspedisi Jakarta Padang contoh seperti kayak gitu. Jadi lebih fokus ke konversi. Iya. Lebih kalau saya ya, tapi memang kalau saya pribadi setiap strategi itu nggak ada yang salah. Ya kan kalau contoh orang mau ke Bandung, ya orang mau lewat Puncak, mau Bekasi ya nggak masalah. Itu semua nggak bisa disalahin. Cuman kalau yang lucu itu kalau kita mau ke Bandung malah sampainya ke Banten, itu baru parah itu. Iya, nggak bisa dong. Iya betul. Kayak tadi dari Mas Atep nih udah banyak ngejelasin tentang itu, mungkin lebih ke SEM-nya gitu ya Mas Iya, ya. betul. Gimana tentang database juga Iya, gitu. database betul. Keyword-keywordnya. Terus dari Mbak El nih. Oke, kalau saya content writer ya, jadi tupoksinya jelas sih untuk writer untuk menulis. Jadi karena kita sebagai perusahaan ekspedisi, jumlah tulisannya itu harus sebanyak rute yang emang ekspedisi Trobens itu sendiri. Cuman uniknya di Trobens adalah kita tidak hanya sekedar menulis, tapi juga tulisannya itu harus by SEO. Jadi benar Sesuai tadi standar, berhubungan dengan Mas Atep dengan SEO. Jadi tulisannya itu harus ada keyword-keyword SEO. Biasanya kita menulis itu memproduksi satu kota asal ke 37 provinsi. Itu untuk satu kota asal, iya. Oh. Dari Bandung ke Maluku, Bandung ke Jakarta, Makassar, Semarang dan sebagainya. Bandung ke Glasgow gitu. Belum ada. Belum. ada. Kita masih di Masih nasional. Iya, betul. Bercanda. Tapi permintaannya udah ada, udah mulai banyak. Kemana? Ke luar negeri, dari luar negeri ke Indonesia, mudah-mudahan secepatnya Oh, Trobens bisa amin. masuk. Amin. Ini kita doakan yang terbaik, semoga kita bisa langsung ya melebarkan Go sayap internasional kita. ya. Ya, amin. Amin. Lanjutin Mbak. Terus biasanya kita sehari itu memproduksi beberapa artikel sampai 30 artikel. Sehari dengan jumlah kosakata berapa coba? Coba Mas Atep sama Mas Andra kalau bikin skripsi itu berapa? Waduh. Berapa word? Skripsi. Iya. Aduh, wordnya lupa. Oh ya udah berapa halaman? Berapa halaman? Gue sendiri nih. Iya. 500 Halaman 500. halaman skripsi. Tebal Banyak banget ya. banget. Keren banget. Saya kaget. Balik kaget malah. Kan Anda yang pengen bikin saya kaget. Saya mau sombong, mas saya kalah. Jadi kita itu sehari tuh bikin 15 kali 3, 45 halaman. Sehari. Setiap hari. Tiap hari. Ya, itu tekanan batin. Iya. Makanya Itu suka content writer jarang kesana kesini karena kita tuh fokus gitu, karena kalau nggak fokus nanti laku nggak. Pernah kram nggak jari? Enggak, tiba-tiba gini aja. Ini tolong. Misalnya mas, tolong mas. Mas, tolong mas. Enggak sih. Tolong. Oh iya. Saya lagi fokus dengerin, Pak. Gimana sih empatinya ya lah? Enggak, karena kebetulan tim kita tuh passion di writing gitu. Jadi Oke. pada kayak menikmati gitu nulisnya. Udah terbiasa ya ngetik. Kebanyakan ngomong gitu. Wah, ini emang tuh. Jadi tim DM ini tuh emang saling berkesinambungan gitu Iya, ya, dan betul. saling support. Bahasanya berkesinambungan gitu. Dan ternyata emang dari apa yang udah ditulis Mbak El itu dan tim itu harus ada keyword berarti ya. Iya, betul. Yang itu asalnya tuh datanya dari Iya. SEM atau Dari SEM, dari SEO juga itu ngaruh banget. Nah, taunya itu maksudnya bisa jadi keyword tuh gimana sih Mas? Kayak Biasa pertama ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Contoh dari Google Trend kan. oke. Kita bisa ngeliat tren apa nih keyword yang berhubungan dengan bisnis kita tapi lagi trending. Itu biasanya kita bisa lawan di situ. Terus ada beberapa tools yang lain dari Ahref, ada Simras, ada beberapa banyak cara lah. Bisa juga kalau ngambil dari Google Keyword Planner juga ada banyak tips. Nah itu patokannya buat kita gambarannya.
Atau terkadang nih Mas, saya nyari dari kompetitor Mas. Oke. Kompetitor main apa kita mainkan di situ. Itu mainin juga berarti Iya. di situ ya. Nah, dari keyword itu ntar dilempar ke Ya, content writer buat ya Harus Biar ada bersenambung, keyword harus itu ada, di ya. dalam artikel. betul. oke. Mas Anda tahu nggak simulasi gimana caranya website cek tarif kita atau artikel kita muncul Wah, dari keyword itu? Tahu nggak? nggak tahu tuh. Ini tahu nggak? Ini tahu nggak sih? Ya, saya tahu nih. Jadi Lemparannya asik ya? Gimana tuh? Boleh kasih tahu nggak? dari Mas SEO sama Mas Atep itu Iya. riset nih, yang high volume-nya Iya, gede, betul. apa nih keywordnya? Kita tuh biasanya jasa pengiriman barang. Iya. Oke. Kata-kata itu ya at least harus ada dalam satu artikel, misalkan 5 atau 10. Betul. Kita ketik tuh, tapi tentu artikelnya harus natural isinya gitu, jangan main ini ya, main tempel. Udah kita tulis tulisannya, one day ada user yang misalkan cari jasa ekspedisi Jakarta Manado. Karena kita udah ada keyword tadi yang high volume, maka website kita tuh naik. Naik. Gitu simulasinya. Gitu. Paham nggak? Enggak. Gitu simulasinya ini emang tapi ada kayak tadi ada minimalnya nggak sih keyword tuh masuk ke artikel gitu, atau kan katanya Iya. jangan terlalu gimana Iya, gitu betul, kan. betul. Jadi Tapi minimalnya kalau harus dulu mana? itu kayak ada ini ya Bang, kalau kita ngisi di CMS itu emang ada aturan Aturan banyak. berapa kata sih dalam Jumlah kata. artikel itu ada keyword SEO-nya. oke. Tapi sekarang Google jauh lebih pintar. Jadi kita nggak perlu harus yang literally katanya sama ekspedisi pengiriman barang, tapi yang similar aja, yang sama Oke, kata-katanya. Jadi ya Google tuh AI-nya pintar kali ya. Jadi dia tuh udah tahu kata yang kita ketik itu Betul. similar dengan apa. Contoh dengan ekspedisi dan logistik seperti kayak gitu. Oh iya, itu berarti mainan di situ ya. Iya. Berarti Tuh. harus ini ya pengetahuan. Tahu nggak Mas Andra, Pengetahuannya kita tuh Mas. content writer tuh kayak nulis skripsi lagi setiap hari, riset dan lain sebagainya itu Ini setiap hari. Tiap hari ada titik jenuh nggak sih Mbak? Ada. Jadi makanya kalau misalkan dimintain tolong, ini bikinin kompro atau apa itu sebetulnya bentuk daripada refresh. Karena udah jenuh nulis ini. Oh, minta tolong. Ya udah deh, daripada nulis ini terus kompro nulis misalkan bantuin wording iklan. gitu. Tuh, berarti kalau 3 bulan di Tolong Gas terus kalian keluar langsung jadi profesor. Nanti apa? Nih kalian kerjain skripsi kawan-kawan. Betul. Ya. Botak tuh, Pak. Kalau udah suntuk biasanya ngapain? Problem solvingnya? Biasanya sama tim tuh ya anak-anak keluar dulu, Keluar kantor. keluar ruangan. Keluar ruangan. Ya kan ngopi dulu dan sebagainya. Kalau saya ya biasanya main handphone dulu. Oh ini kan ada yang WA nggak sih? Atau misalkan mau ngapain dulu, pasti ada sih jenuh. Oh, iya. Ya, kalau Mas Atep ini jenuh, pasti berdoa kepada Allah. Oh Masya Allah. Jadi tuh lihat di musola kayak Allah, saya lagi Kebetulan waktu itu lihat kebetulan gitu. Lihat Tapi apa? sholatnya tapi nggak wudu kan? Wudu lah. Lupa wudu. Soalnya belum wudu. Waduh. Ini kalau lu sendiri gimana Mas? Kalau lagi jenuh gitu? Pertama musik, yang kedua pasti sebat dong. Widih, sebat di dalam kan nggak boleh. Enggak, di luar Mas. Emang saya pernah di dalam? Nggak pernah. Nggak pernah. Musik. Hah? Apa nih? Ini ntar ada produser. Musik apa? Contoh kayak saya lagi seneng dengerin lagu Led Zeppelin Mas. Led Zeppelin. Iya, rock and roll. Yeah. Weh. Kalian semua. Guys. Terus. Apa yang Anda rasakan saat mendengar lagu-lagu Led Jadi Zeppelin? kalau saya denger lagu yang musiknya keras kayak saya kayak terpancing banget kayak harus ngikutin iramanya. Wah, kayak ini gue juga keras men, mental Ya, gua keras. bener. Mental gue juga keras. Bener. Berasa banget itu. Berasa banget ya. Wah itu nih kalau buat teman-teman yang lagi jenuh tuh bisa tuh dipraktikin tuh nonton dengerin Led Zeppelin. Led Zeppelin. Rock and roll. Parah men. Sabiru. Nah tadi kan udah nih kita ngomongin job desk, ngomongin oh iya Mas, masuk Mas. Ya tamu kehormatan.
Mbak El ditanya dong, Oh. tes musiknya. Oh iya nih, Mbak El, tes musiknya. Aku sebenarnya suka akustik sama jazz. Jadi sebenarnya di kantor tuh suka ada live musik playlist gitu dari abang-abang sebelah tuh ya. Yang mana? Ada lah ya. Ada suka lagu itu dengerin gitu. Sebut saja Atep gitu. Bukan, Oh, ada yang botak. Oh yang tadi lewat. Iya, yang tadi yang datang. lewat ya. Bang Mike namanya. Jadi kalau kebalikan tadi ya, kalau Bang Atep yang keras-keras tuh saya lebih yang ke santai, ngebeat. Saya juga bisa ngikutin iramanya gitu. Apa yang Anda rasakan? Karena gini, nulis itu kan kita perlu ketenangan gitu Iya. ya. Saya pakai headphone, nulis gitu. Diam. Benar tuh, bisa jadi. Bangun lah, sudah pulang. Tapi kan ada CCTV Pak, nggak bisa kita Pak. Iya ya kan kita di. Tapi kayaknya kalau di meja Bapak mungkin, di meja saya nggak mungkin. Di meja saya mungkin aja sih, bener sih. Bener sekali. Nah, tadi kita udah ngomongin job desk, udah ngomongin tentang DM dan apa sih yang kalian rasakan nih pas di kantor ini, kayak tadi kalian udah ngerjain job desk ya, kalian juga punya visi masing-masing gitu kan. Sampai saat ini apa sih yang kalian rasakan gitu ada di kantor ini? Dari Happy Bayang. kah atau ya wah ini pengalaman baru atau gimana? Karena ini kan nggak banyak orang yang mungkin tertarik dengan ekspedisi gitu ya ataupun kargo gitu. Dan Jujurly saya ini jujurly merasa improve skill Oke. saya. Apalagi sama teman-teman dari SEO ya, dari Bang Ica kayak ngerasa dibimbing, asik dibimbing. Jadi kayak dapat insight baru tentang, meskipun saya tidak fokus di SEO tapi ke writing-nya, tapi saya tahu oh ternyata SEO itu kayak gini loh flow-nya. Ini loh tools-toolsnya. Jadi merasa pertama skillnya meningkat, kedua jadi tahu aja. Dulu tuh ya lumayan low juga pengetahuan dari geografis. Ini di Indonesia ada kota apa aja sih, sedangkan tiap hari saya harus tahu di kota itu ada produk apa. Jadi sekarang udah hafal deh 34 provinsi. oh iya nambah ya Kalimantan Utara. Iya, 37 malah sekarang. Sekarang Iya, 37. Jangan ngomongin. Iya, geografi. jangan dipersulit. Sulit Mas, Iya. pelajarannya berat. Jadi Mas Atep Rituan. Kalau di saya kesehariannya memang untuk di bulan ini lagi padat Mas. Karena kan iya saya lagi fokus riset sih untuk bulan-bulan sekarang. Saya lagi riset keyword, riset lokasi. Lebih ke banyak fokus ke riset sih. Kayak problem-problem apa yang ada di SEM, saya lebih berusaha untuk memperbaiki hal kayak gitu dulu sih untuk bulan sekarang. Oke, dan ya semoga kedepannya ya kalian juga bisa mencapai target-target masing-masing Amin, ya amin. gitu, amin, dan Amin. tentunya bikin Trollbench ini makin maju juga. Amin. Ada harapan nggak nih buat Trollbench nih dari kalian masing-masing? Harapannya secepatnya. Tetap. Apa secepatnya? Tar dulu, jangan Secepatnya apa nih? Baik, secepatnya apa nih? Produser? NATO. NATO apa tuh? Hah? Apa? NATO? Jangan sampai NATO. No action, tak only. Berat. Kelas men. NATO. Ada lagi singkatan. Gimana? Mbak El, barang selain NATO ada. Harapannya ya semoga tim DM bisa menaikkan penjualan Amin. sehingga Trollbench bisa grow up. Amin. Amin. Gitu. Oke, tadi kita udah bersama dengan Mas Atep Rituan dan juga Mbak El. Semoga kita bisa bertemu lagi di konten-konten yang lain ya. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya dan thank you juga buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya, subscribe tuh. Gue selalu dilurusin sama orang SEM gitu. Ya, deh Mas. Jangan lupa di subscribe dan follow IG kita juga di trollbench.id. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya yang pastinya lebih seru dan Lebih menarik. Ya, lebih menarik insya Allah ya. Dadah.